semuanya yang melahir, amin. Singkat saja, intinya bahwasanya menurut saya Metro hari ini terjadi diomong krisis, diomongkan apa ya? Daruratnya darurat, tapi daruratnya darurat fiskal, darurat keuangan. Contoh, orang ribut Metro utang dan lain-lain, itu undang-undang boleh-boleh saja, tapi dipelajari materinya dulu. Nah, kemudian saya Badan Anggaran, saya juga di LKPD punya hak untuk disorotan. Menurut saya ini kemarin ada isu mau interpelasi, dengar kan? Belum waktunya, nggak usah. Om itu punya kita, kenapa harus ribut toh? Ya. Terus yang kedua, kita pengen Metro maju. Bahasa ini jangan disamakan dengan bahasa aku orang kiri. Karena wali kota gagal 2 kali loh. Karena saya pernah dulu di pimpinan, karena bukan itu. Aku pengen Metro ini maju. Pengen Metro ini seperti kebanggaan nenek moyang kita yang membuka dulu. Kebetulan saya ketua yayasan anak-anak kolonis yang membuka kota Metro. Kolonis ini bisa masuk Metro karena ada rapat Dewan Marga yang diputuskan oleh warga Nuban dan Nunyai untuk beri inklap dengan pola lain reform atas tanah adat mereka untuk para pendatang. Syukur. Nah, kemudian Metro ini pecah menjadi daerah otonom. Kebetulan saya salah satu tim, saksi masih banyak tentang kota Metro. Jadi kami ini sudah latar belakang adalah ilmu saya sejarah, antropologi. Saya salah satu tim dalam rangka kapan sih kota Metro, maka dia didata. Nah, kemudian kenapa hari ini kami rasakan darurat ya? Ini Metro hari ini sudah memalukan. Isi media sosial tidak berpeluang. A, B, C, D, E, F, G, mungkin kalian ada di situ. Tapi boleh-boleh saja undang-undang. Tapi secara etika saya ini malu. Kawan provinsi saya banyak, kabupaten lain banyak, pusat banyak menanyakan, kenapa kok Metro seperti ini? Ya, ngomong, saya ini hanya diwana-abal, punya jabatan, punya biasa. Tapi karena undang-undang saya di sini kolegial, saya ingin menyampaikan suara hati dari saya selaku ketua partai Gerindra, ketua DPD Gerindra. Yang pertama, dari sekarang ke depan ini, maksud saya Metro ini aktif berbenah diri. Kenapa Metro kok jadi kayak gini? Tanya sama saya, aku ada hitungan. Dulu zaman sama sebelumnya Dewan 2 kali itu, waktu mau mengundurkan diri aku nyaman itu, saya pernah berurusan dengan kawan-kawan. Saya bilang jaga gitu. Pertama, jaga aset. Dua, karena anggaran adalah anggaran publik, itu juga namanya politik anggaran. Arahkan politik anggaran itu yang betul-betul untuk rakyat. Guyurnya ya kalau sisa sedikit untuk kita lah. Ini kami sampaikan ke kawan-kawan. Nah, maka dengan usaha Bismillahirrahmanirrahim, saya mengundurkan dari waktu ketua 1 DPRD. Banyak materi yang pada waktu kita unduh, akhirnya udah lihat YouTube itu udah 1, 2, 3, 4 tekun aja. Nah, kemudian ini kalau saya starting dari situ, saya sudah maksa Pak Lukman Hakim masih dulu untuk buat perwalkot tentang larangan atau tata cara pengangkatan
dari Pegawai Negeri kan, kalau tidak salah dengan PP 48. Nah, tinggal berapa ratus orang. Nah, tunggu dulu ini, baru bicara yang lain. Sebelumnya sisanya tadi diangkat. Nah, ada perwalatannya nomor 39 tahun 2014 Kelonggaran itu tata cara pembuatan pegawai kota. Itu intinya hanya membatasi honor. Nah, suatu saat begitu saya sudah keluar, ini bedah. Sekarang hitung saja selama 10 tahun terakhir untuk gaji honor itu kamu sendiri. Itu untuk buat jalan metro udah mulus. Metro sudah bisa jadi kota percontohan, tapi habis tuh gaji honorer yang tidak terkendali. Sampai saya dibully segala macam. Silakan ya Allah nggak tidur itu. Tapi begini, kita semua menggunakan etika. Contohnya, saya ke Surabaya, biar sendiri nih, saya nggak minta anggaran-anggaran. Itu honorer 10.000 di Surabaya, tapi kata penduduknya 3,4 juta jiwa. PAD 12,4 triliun. Ngeri lagi, APBD 12,4 triliun. Ngeri, APBD itu hampir 8 T. Itu Surabaya. Wajar kalau THR-nya 10.000 orang. Saya main lagi ke salah satu kabupaten di Pulau Jawa, kayak itu juga. Akhirnya kalau ngambil studi banding Lampung Timur, 3.800 THR Lampung Timur itu. Di situ tuh bagian guru, baca kalau guru dong. Tapi tata Lampung Timur itu penduduk 1,1 juta. APBD 12,4 T. Begitu pulang ke metro, hanya 5 kecamatan, 22 kelurahan. THR-nya kamu tanya berapa? Itu mengakibatkan metro nggak bisa bergerak. Lebih ngeri lagi, THR metro selama ini itu digaji dari operasional OPD. Yang mestinya BKSDM kan gaji, ini yang gaji OPD. Padahal OPD itu untuk fisik, untuk fisik. Nah, kalau fisiknya banyak kan rezekinya banyak juga kan. Ya, itu kan. Silakan itu. Nah, kemudian setelah itu kami soroti beberapa ya, biar singkat. Metro tanpa ada keberanian, tidak ada keberanian berubah terhadap struktur anggaran, kayak gini-gini aja. Ya kamu apa yang ditunggu dengan itu? Ini solusi, tidak usah interpelasi, tidak ribut-ribut. Berani nggak solusi yang pendapat saya ini? Kalau benar dilaksanakan, kalau salah ya nggak usah. Tapi Dewan Metro 25 orang berani tidak? Contoh, kita harus semacam keberanian ini. Kami daripada interpelasi, lebih baik kawan-kawan itu merekomendasikan untuk PAD Kota Metro itu kita semacam reformasi lah ya. Banyak peluang di Metro ini yang tidak dikerjakan. Contoh nanti, tapi ini bagaimana dulu ya. Benar juga. Metro itu rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Itu diswastanisasi, Kenapa? Rumah sakit kecil-kecil kita aja untung loh. Kenapa? Grup Metro itu kalau kalian pengen tahu, ayahnya itu bukan hanya milik Metro loh. Itu rumah sakit menerima rekomendasi
dari wilayah sekitarnya. Kenal, betul, jadi rujukan lah ya. Sehingga metode harus meningkat, kota B ini menjadi yang betul-betul B betul. Nah, kalau blood rumah sakit ini disorganisasi, kita nggak perlu utang 20 miliar keliling, utang 20 M keliling, ngemis mana-mana taruh tangan, harus menjalin. Itu apa? Jadi nggak? Tetap swastanisasi blood rumah sakit aja nih, satu. Dua, baiklah, menswastanisasi pengelolaan sampah. Silakan lihat TPA. Lihat sampah sekolah itu. Diswastanisasi saja. Parkir diswastanisasi lagi. Nah, begitu terkumpul kan masuk PAD itu. Jadi proyek, jalan dan sebagainya. Ini kan nggak ada perkembangan. Bahkan gini, kami ini contoh di daerah saya itu ada tanah 1 hektar udah milik orang 60-an. PBB masih sama orang itu. Mestinya disosialisasi juga untuk anslah. Kalau dulu ada anslah. Jadi tim yang dibentuk oleh negara ini, oleh pemerintah Kota Metro, silahkan disosialisasikan boleh, itu dipecah. 1 hektar udah jadi punya orang 60. Kemudian dikaplinkan, udah ada perumahan, nyatanya masih yang lama, masih kosong, padahal PBB kan beda. Ini kalau ditelaten ini semua itu udah besar. Nah, akibat ini jangan hanya mengandalkan DAK dari pusat saja. Nanti kita berdiri di kaki sendiri, baru nanti ditolong dari pusat. Bila perlu ada tim lobby pusat, alasannya Metro A, B, C, D supaya tambah. Aku ya tidak hanya mau kosong ya, mungkin kalian ingat yang orang mau itu Jalan Budi Tomo, Sultan Sahrir,